tanya kepada ini, kepada Murtadin, ya. Jadi pertanyaannya Pak Kaceh tadi silakan Anda jawab dulu. Saya dulu Pak Yusuf, ya. Saya masuk ke sini di dalam rangka menguji emisi. Apakah benar Murtadin yang Anda sajikan itu ternyata ketika dites dan dia sendiri yang berinisiasi salah kaprah. Ya. Gitu loh ya. Terus kalau mau berdebat gini, itu masalah Pak Yusuf. Gini. Sebentar, saya jelaskan dulu. Suaranya kurang jelas nih Pak Widya. Itu masalah salah, itu kan penilaian Anda pribadi. Itu kan penilaian Anda pribadi. Jadi Anda nggak usah sok pintar untuk menyatakan orang pintar. Bukan sok pintar, Pak. Bisa bukan nanti saya akan buatkan konten untuk mengcounter ini. Jadi Nandar ini disuruh jawab pertanyaan saya malah muter-muter kemana-mana. Nggak bisa jawab ente ya. Kan pertanyaan saya sangat simpel. Jawab dong, apakah sholat 5 waktu itu praktek menyembah Allah? Tunjukkan dalilnya, gampang kan? Di Al-Quran. Halo, dengarkan saya. Pak Yusuf, kalau mau ya tentukan hari apa. Jawab dulu Nandar, pertanyaan saya. Anda tuh kelihatan bodoh kalau di sini memperlihatkan kebodohan, tahu nggak Pak Nandar? Bodoh. Ya, jadi begini ya, Pak Nandar, tadi kan saya sudah bilang, kita ini tanya jawab. Jadi tadi saya kasih kesempatan Pak Kaceh untuk bertanya kepada Anda silakan jawab. Nanti saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya, gitu loh. Pak Yusuf ini inkonsistensi ya, dengarkan saya ya. Kalau mau kita berdiskusi si Kaceh dengan saya, ayo tentukan jadwalnya di channel. Sudah sekarang saja. Karena kalau direncanakan oleh kamu, saya sering di-kick, ya. Belum tamat, belum menjelaskan, udah di-kick. Saya pernah kan masuk ke Geraha Mu'alaf. Ketika jagoannya tidak bisa menjawab, saya di-kick, dikeluarin. Mereka pada ngomong dengan temannya. Kalau memang Anda jago punya ilmu, sekarang buktikan. Mau hukum pidana, aku hukum perdata. Silakan di sini. Mau tauhid atau mau fikih. Mau Al-Quran, mau Alkitab, silakan. Dengarkan saya dulu. Ya, biar jawab dulu pertanyaan saya tadi. Gitu ya. Biar yang lain tahu. Silakan sekarang tunjukkan, jawab pertanyaan saya dulu yang tadi kan. Katanya Anda siap menjawab. Silakan jawab dulu. Seluruh pertanyaanmu, bahkan dikasih 2 jam, 3 jam, saya akan jawab. Ya. Tapi jawab dulu pertanyaan saya tadi. Tunjukkan ayat yang bunyi. Pak Nandar. Pak Yusuf, dengarkan Pak Yusuf. Pak Yusuf, dengarkan. Dengar saya bicara dulu. Saya moderator di sini. Saya yang atur ya, bukan Anda yang atur. Tadi saya sudah kasih kesempatan Anda bertanya, ya. Nah, sekarang giliran Murtadin yang bertanya. Jadi Anda bisa ikuti peraturan nggak? Kalau Anda nggak bisa ikuti, saya keluarkan. Dengarkan saya dulu. Saya dulu. Dengar. Saya sudah bikin peraturan tadi, Pak Nandar, dengar baik-baik. Anda tadi saya kasih kesempatan bertanya, Murtadin sudah menjawab. Nah, sekarang Murtadin yang bertanya, Anda jawab gitu loh. Dengarkan saya dulu. Tadi ketika saya menguji emisi, ya. Bagaimana Nandar menguji emisi orang Islam? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Yang dia uji itu cara baca, mahorejul huruf, itu hal anak TK, Pak Nandar. Itu hal yang nggak penting didengar publik. Itu yang tidak penting didengar publik. Itu ya. Yang penting didengar publik itu kemana jalan yang lurus, ibadah yang benar seperti apa, itu yang penting didengar oleh publik. Jadi Anda jangan ngoceh-ngoceh. Bukan ngoceh-ngoceh, ya kan? Kalau Anda memang mau berdebat dengan
di Sudah channel jawab dulu Bapak Yusuf pertanyaan, Malam apakah dulu. sholat 5 waktu itu menyembah Allah seperti itu? Silakan jawab dulu. Pak KC, tolong diam dulu. Pak KC, tolong diam dulu. Ya, Pak Nandar, sekali lagi saya tanya, Anda bisa ikuti aturan nggak, Pak Nandar? Ya, sebentar dulu Pak Yusuf. Makanya dengarkan saya dulu. Saya beri kesempatan. Kalau Sudah, saya diberi tadi saya sudah kesempatan, dengar. Tadi saya sudah saya beri, masih tadi belum, saya sudah, masih belum sebentar, selesai. Pak Nandar. Anda diam dulu, Pak Nandar, tolong diam dulu. Tadi kan saya sudah buat peraturan dari awal, ya. Pada saat Anda berdiskusi, Anda silakan bertanya, Murtadin menjawab. Nah, nanti giliran Murtadin bertanya, Anda menjawab. Tadi kan saya sudah kasih kesempatan Anda bertanya. Nah, sekarang Murtadin bertanya kepada Pak, izin, Pak, Anda. saya mau menjawab, Pak. Anda tolong jawab. Anda setuju Makanya dengan peraturan? Pak Nandar? Pak, dengarkan saya dulu. Saya Saya belum puas. Bentar dulu. Ya, silakan Anda mau ngomong apa? Silakan. Begini ya. Jadi kenapa saya masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu, karena saya tertarik dengan thumbnail yang dilihat. Kalau si KC memang begini, kalau si KC kalau jamnya di channel Pak Yusuf. Nyudutkan perorangan pribadi, ya. Pokoknya kamu kalau memang punya ilmu, jawab saja pertanyaan tadi, begitu ya. Udah, jawab tuh pertanyaan tadi tentang sholat. Saya Belum, bertanya Pak, saya kepada yang kamu yang jawab. rajin sholat. saya boleh jawab nggak, Pak? Sebentar. Ini, Pak. Sebentar, saya Sudah, juga bisa Nandar, menjawab keluarin, ganti yang lain. itu. Sebentar dulu, ya. Nah, tadi saya diizinkan untuk bertanya, menguji emisi, betul enggak si Murtadin tersebut? Ternyata ketika dia berinisiatif membaca ayat kursi, salah bacaannya. Ini artinya apa? Allah menunjukkan Sekali lagi saya kasih tahu ya Pak Nandar ya, untuk menyatakan salah atau benar, saya tidak butuhkan Anda untuk jadi hakim di sini, ya. Cukup sudah dibacakan, itu penonton yang menilai. Gitu. Jadi Anda di sini bukan uji bahasa Arab, ya. Bahasa Arab tidak dibutuhkan di sini. Di sini kita bicara berdasarkan dalil, berdasarkan ayat-ayat. Nah, sekarang saya mau tanya, Anda bisa ikut aturan nggak Pak Nandar? Sekali lagi saya tanya, kalau nggak saya keluarkan Anda. Saya bisa ikut di aturan. Saya bisa ikuti aturan. Masalahnya saya sedang ingin berdiskusi dengan Widya, karena Widya yang menjadi peran utama pada penampilan malam hari ini. Kalau sama si KC, oke, saya nggak ada masalah. Bu Widya sudah cukup, ya. Saya kasih kesempatan satu kali Anda bertanya kepada dia, ya. Oke. Nah, sekarang gini aturannya, Pak Yusuf, aturannya begini. Setelah saya menjawab, saya izin bertanya. Ya, nanti setelah Anda menjawab, Anda akan bertanya. Silakan, saya akan kasih kesempatan. Oke. Silakan jawab dulu pertanyaan Muhammad KC. Ya, jawab dulu pertanyaan KC. Oke, tadi kamu bertanya apa KC? Pertanyaan saya simpel, sholat 5 waktu, apakah benar menyembah Allah itu seperti itu? Tunjukkan dalilnya. Jelas Sholat ada. 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke, Tunjukkan dalilnya di mana ayatnya. Oke, begini, saya jelaskan ya. Di dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Ya, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Begitu. Jelas kan? Ada dalilnya banyak ayat-ayat yang berbunyi hampir sama dengan ayat ini. Mengenai perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Rasulullah SAW adalah manifest, ya. Dia adalah
pelaku firman. Dia adalah yang menerangkan, yang menjelaskan tentang bagaimana itu sholat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi penjelasannya termaktub bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perintah sholat itu sendiri yang disebut dengan namanya hadis. Hadis itu terbagi menjadi 3, hadis fi'liyah, hadis perbuatan, kemudian hadis qauliyah, perkataan, kemudian takriri, hadis ketetapan. Sudah jelas bagaimana Islam ini sumber utamanya adalah Al-Quran. Lalu yang kedua adalah sumbernya adalah sunnah atau hadis yang sahih. Begitu Pak Aceh. Nah, sudah saya jawab. Sekarang tunjukkan kepada saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan ketiga Injil ya. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kalau ada perkataan yang sama seperti Yohanes 14 ayat ke-6, saya dibaptis malam ini juga. Baik. Oke, Pak Baik, Aceh silakan saya Pak akan Aceh. jawab. Ya, terima kasih. Jawabannya Ingat. Pak Nandar. Jawab juga Jadi pertanyaan jelas. saya. Jawab Ya. juga pertanyaan. Jelas pemirsa, Nandar baru saja menjelaskan bahwa umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Jelas kan? Tapi sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Selamat berpikir para penonton. Tapi sholat 5 waktu Nandar sendiri mengatakan tidak ada di Al-Quran. Itu sangat jelas Nandar barusan mengatakan ya. Jadi saudara-saudara umat Islam dimanapun Anda berada yang mendengarkan malam hari ini, bahwa Nandar sudah menjelaskan sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran. Saya akan menanggapi mengenai dalil Al-Quran yang dibacakan oleh Nandar. Bahwa dalil yang tadi yang disebutkan oleh Nandar tidak menyebutkan sholat 5 waktu di situ. Aqimi sholat lidikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tidak, dirikanlah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan sholat 5 waktu, dan sholat duhur itu semuanya ada 8 rakaat. Pasti berontak. Oh 4, 8. Saya sering melakukan 8 rakaat. Yang pertama sebelum sholat duhur itu sholat sunat 2 rakaat. Sama sholat 4 rakaat jadi 6. Ba'da sholat duhur 2 rakaat lagi. Jadi 8 kan. Sholat duhur itu 8 rakaat. Izin, Pak. Dimanapun Izin Anda berada, bahwa sholat itu tidak, sholat 5 waktu itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi dari mana? Itu mungkin dari kitab karangan manusia. Itu saya minta penjelasan apakah sholat 5 waktu ibadah kepada Allah. Nandar tidak bisa menunjukkan dalilnya, tidak bisa menjelaskan bahwa as-sholatu ibadallah. Tidak ada. Nah disinilah para penonton yang menilai apakah Muhammad KC yang benar atau yang Nandar yang berantakan. Silahkan penilaian ada pada Anda. Malam ini Anda izin, Pak. diberkati Izin Tuhan. menambahkan. Izin menambahkan. Belum. 33 menit lagi. 33 detik lagi. Jadi jelas, malam ini penonton diberkati bahwa tahu ajaran Islam itu menyimpang dari Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Oke. Pak, izin Pak, boleh menjawab Pak? Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan sebentar. Sebentar, Saya si Kace saya bertanya nggak dijawab. Sedangkan saya ditanya, saya menjawab seutuhnya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, seandainya ada Yohanes 14 ayat ke-6 terdapat di dalam Matius, Markus, dan Lukas, saya dibaptis detik ini. Kalau saya dibaptis semua ya pasti akan viral karena saya memahami bahasa Ibrani, bahasa Arabik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, tolong tunjukkan di dalam
membaptis, tidak pernah sekali. Yesus membaptis, detik ini juga saya dibaptis. Tolong tunjukkan KC kepada saya. Pertanyaan saya cukup sangat sederhana sekali. Ini artinya apa? Fondasi Kristen ini nggak kuat. Yesus tidak pernah seumur hidup membaptis orang. Justru akulah jalan kebenaran dan hidup, itu pun salah terjemahannya. Tolong KC jawab. Atau yang lain silahkan membantu. Karena jelas Roh Kudus aja tidak terdapat di dalam Torah. Nggak ada Roh Kudus. Oke, saya jawab. Satu kalimat. Oke, bisa langsung jawab ya. Satu kalimat Yohanes 14 ayat 6. Di situ sangat jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kata ini harus ada di Matius, di Markus, itu beda kitab, teman. Beda judul, beda topik, ceritanya lain. Tidak mungkin satu kalimat ditaruh di beberapa kalimat, karena Alkitab yang sempurna itu runut ceritanya, beda dengan Al-Quran. Ingat saudara, malam ini saudara mendengar, mungkin Anda akan kaget, bahwa di dalam Al-Quran ada pesan setan, yaitu pesan jin. Di dalam surat 72 Al-Quran, yaitu surat jin. Nah ini yang publik harus tahu, bahwa di Al-Quran ada surat jin. Ya, surat 72 namanya surat jin. Di Al-Quran ada binatang, yaitu Al-Baqarah, sapi betina. KC, kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Al-Ankabut, laba-laba. Pokoknya di Al-Quran itu banyak binatangnya. Jadi tidak salah kalau saya katakan Al-Quran ada pesan jinnya. Jadi jangan salahkan kalau ada umat Islam itu jadi pengikut jin. Nah, ketika jadi pengikut jin, surat Al-A'raf ayat yang ke-179 di sini dikatakan bahwa pengisi neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, dan manusia ya. Coba lihat di dalam surat Al-An'am, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tuh, huruf original teksnya juga ada jin, wal insi dan manusia. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Makanya yang membaca Quran ini membaca pesan jin, hati-hati. Jadi temannya jin. Ya, Mas Nandar, sadarlah ente di Al-Quran itu ada surat jin. Jadi jangan-jangan Anda yang Anda baca itu hanya pesan-pesan jin gitu ya. Huruf panjang pendek itu kata jin, artinya nggak ngerti ya. Huruf original teksnya Arabnya juga jin dan manusia. Jadi terjemahannya sama. Itu. Jadi jelas yang akan masuk memenuhi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Mudah-mudahan Pak Nandar bertobat malam ini. Pak Yusuf. Oke. Shalom Pak Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom. Pak Yusuf, kasih saya 3 menit sama tolong siapkan kolam baptisan Pak Yusuf. Ya. Baik. Oke, Pak Yusuf, tolong siapkan kolam baptisan, kasih saya 3 menit. Tolong bukakan Matius 21 ayat 32. Ya. Di situ Yesus mengatakan dia adalah tentang jalan kebenaran. Tolong dilihat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Ini kata Yesus loh. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Itu Yesus yang mengatakan loh. Yohanes telah menunjukkan jalan kebenaran, tapi kamu tidak percaya tentang apa perkataan Yohanes. Kedua, apakah Yesus tidak pernah membaptis? Bukakan Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yesus membaptis loh, di situ loh.
Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kolam baptisannya tolong disiapin Pak Yusuf. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan Pak Amin? Enggak, dia kan minta 2 tadi. Habis itu dia minta dibaptis. Sekarang Pak Yusuf siapkan kolam baptisan. Iya. Ini makanya apa? Pak Nandar, ini sudah dibuktikan ya bahwa jalan kebenaran itu terdapat di dalam Matius, dan juga tentang baptisan yang Anda tanyakan itu sudah dijawab tadi ya. Jadi bagaimana keterangan Anda? Bisa dipegang nggak mulut Anda? Siap dibaptis? Pak Nandar? Oke, kalau siap dibaptis. Selamat menjadi ini saya murtadin. Haleluya. Mana saya ini ya. Pertama, tidak ada Yohanes 14 ayat ke-6 di dalam ayat yang lain. Tidak ada, itu hanyalah asumsi. Yang kedua, tidak ada ayat secara, coba ditunjukkan kepada saya. Sinyalnya yang buruk. Di Izin, share screen. Menurut saya buat aturan dulu Pak. Iya, 3 menit aturannya. Oke, tadi kan sudah dijawab sama Pak Amin Wijaya di Ya, dalam tunjukkan Matius ayatnya. dinyatakan, Tidak ada. Kan pertanyaan saya yang pertama adalah Yohanes 14 ayat ke-6. Anoki haderek Ahmed, Fahayim, itu kan. Pak Nandar, di sini nggak usah pakai bahasa-bahasa Ibrani ya. Ngomong pada saut-sautan nggak jelas. Ya. Bukan masalah bahasa Ibrani itu bahasanya Yesus. Tidak Nggak ada usah. ayat yang serupa. Nah, yang dilampirkan tadi itu, Pak Nandar, tolong diam dulu. Penonton kita semua bahasa Indonesia, jadi kita nggak usah ke Ibrani-Ibranian, nggak usah ke Arab-Araban, ya. Kita bahasa Indonesia saja, dan Tuhan itu mengerti semua bahasa. perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani. Meneng, cuk. Sudah tahu, tapi Bukan sudah bahasa Yunani. Ini artinya apa? Ini artinya ya, jadi tolong tidak usah pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak usah pakai bahasa seperti itu ya. Bahasa kalau Anda gitu juga Anda gulung tikar saja. Tadi kan Udah Pak Yusuf, nggak usah repot-repot. Pak Yusuf tinggal siapkan kolam baptisan. Di sini penonton yang jadi saksi, Pak Kace jadi saksi. Pak Yusuf sama Pak Kace yang baptis dia sekarang. Pak Kace udah siap membaptis Nandar bahwa Yesus pernah membaptis. Yesus dan membaptis. Gitu. Ya. lampirkan ayatnya. Bahasa Yunani Ibraninya. Lu jangan ngeles kemana-mana. Udah jangan ngeles kemana-mana. Sekarang Al-Quran Anda yang Anda pakai, apakah Al-Quran pada saat seperti zamannya Nabi Muhammad Anda pakai yang bahasa Arab gundul? Kan enggak juga. Nah, ini yang namanya umat kan terjemahan. Arab modern. Nah, ini namanya umat terjemahan. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Dengarkan. Teman-teman, lu juga banyak pakai yang terjemahan. HMC segala juga nggak bisa. Kemarin juga di sini juga banyak ya pakai terjemahan, nggak bisa pakai bahasa Arab. Jangan ngomong terjemahan. Departemen Agama memunculkan Al-Quran terjemahan itu adalah untuk umat Muslim, bukan untuk umat Kristen. Gitu. Kolam baptisannya udah lompat KC Pak Yusuf. Kolam baptisan apa? Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Pak. Ya kan? Pak, udah 3 menit, Pak. Coba tunjukkan ayatnya. Enggak ada. Sudah 3 menit. Sudah 3 menit, Pak. Gantian, Pak. Iya. Ya, ntar. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar. Silakan Pak Umar. Besok saya kerja, Pak. Kenapa, Pak? Pak Yusuf, Besok Pak saya Yusuf kerja. Mau tanya Pak ini. Yusuf. Halo, Assalamualaikum. Nggak bisa share screen. Dia kan minta ayatnya. Tadi ditampilkan ayatnya. Yohanes 3 ayat 22. Itu Yesus dan murid-muridnya membaptis. Itu sama Matius 21 ayat 32. Ya. 2 pertanyaan dia. Kita tampilkan dulu. Ya, ini soalnya ada waktu ini, Pak. Kita hilangkan dulu timernya ya, baru kita tampilkan ayatnya dulu. Oke. Bawa video mana, Pak? Ayo, Pak.
Ayo Pak. Ini karena penulingnya, jadi Lama, nanti yang lain nggak kebagian. ya sebentar ya, tolong semuanya diam dulu ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Pak Amin, ini kita nggak usah tampilkan. Tadi kan sholat 5 waktu Pak. sudah Ya, disebutkan oke. tadi Sekarang ayatnya. untuk kita fair jujur, Pak KC tolong dibacakan Yohanes 3:22. Pak KC tolong bacakan. Yohanes 3:22 Pak ya. KC. Iya. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis Nandar. Oke, terus Di Matius sana 21 ayat bersama-sama 32. mereka dan Pak membaptis. KC, Ya, Matius 21 ayat 32. Ini perkataan Yesus tentang jalan kebenaran. Matius 21 Ayat 32. 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Pak KC apa? Jalan apa? Jalan apa? Sebab Jalan Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Sekali lagi, jalan apa? Jalan kebenaran kepadamu. Sip. Ya udah. Dan kamu KC tidak percaya kepadanya. Pak KC sama Pak Yusuf Tetapi silakan membaptis. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sunda percaya kepadanya. Wah, jangan kalah sama perempuan cukai, Pak Nandar. Duluan nih. Hanya dijawab berbeda. Gimana sih Anda iya. itu dari terjemahan ditanya apa jawab apa? Saya Sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Umar ya. Pak Nandar sudah cukup, Anda berbelit-belit. Tadi sudah dijawab, tapi Anda juga tetap ini. Tetap mutar Oke, sana sini. terima Oke, kasih, Pak Ini Umar. mau mempersiapkan judul YouTube. Oke, Pak Umar, silakan Pak Umar. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Saya pengen bermonolog aja, jadi tolong jangan dipotong ya. Ini Ya, saya silakan. tujukan kepada Mbak Widya. Iya. Mbak Widya, ini saya bermonolog ya. Tolong kaca jangan main potong. Jadi seperti di dalam Injil Ulangan 18 ayat 18. Itu Tuhan berkata kepada Nabi Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Siapakah yang dimaksud nabi yang seperti Nabi Musa ini?